Sahabat Excellent, kembali bersama kami Soul Journey Indonesia di dalam Reinviting Culture. Kita tadi sudah mendengarkan salah seorang sahabat menyanyikan gundul-gundul pacul, dan kita sudah menguak filosofisnya yang ternyata mempunyai satu makna yang sangat dalam. Di mana gundul-gundul pacul yang mengatakan bahwa itu adalah ego, wakul mengatakan bahwa itu adalah jabatan, emban, visi, yang ternyata gundul-gundul pacul atau ego ini gembelengan, dia galau, kemudian jabatan ini juga gembelengan, rentan terhadap godaan-godaan yang ada. Kalau seseorang tidak memaknainya dengan bagus, artinya bahwa gundul-gundul pacul dan wakulnya itu bisa ngelimpang dan akhirnya berantakan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Sahabat Excellent, ini terkait dengan sifat kepemimpinan, bukan hanya pemimpin-pemimpin di dalam arti kedudukan yang sebenarnya, tetapi sifat kepemimpinan yang berada dalam diri sendiri. Setiap manusia, setiap dia siapapun juga, entah itu dia punya jabatan apapun juga, harus dapat mengimplementasikan sifat kepemimpinan tersebut. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang masalah kepemimpinan, tentu saja kita ingat tentang sejarah-sejarah dari Nusantara. Dalam hal ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba menerapkan apa yang diketahui tentang makna dari gundul-gundul pacul terhadap sejarah Majapahit, terutama kepemimpinan dari Hayam Wuruk yang mempunyai patih terkenal dengan nama Gajah Mada. Ya, Gajah Mada mempunyai sumpah yang sangat menggetarkan, yaitu Sumpah Palapa. Iya, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini kalau di pelajaran, ini yang mesti harus kita reedifikasi lagi, dapat menyatukan Indonesia. Dengan sumpahnya ini Gajah Mada mengarahkan seluruh armada akan menyatukan Indonesia dengan Sumpah Palapa. Nah teman-teman, sebetulnya kalau kita mau berkata jujur, ini adalah gambaran dari gundul-gundul pacul loh. Ini adalah gambaran dari ego. Ambisi. Iya, ambisi. Dan ternyata itu menghantarkan Majapahit kepada jurang kehancurannya. Ironis kan? Tapi bukannya itu misi bagus Pak, menyatukan Betul, Nusantara. misinya bagus Mas Ibnu, misinya bagus loh. Misi untuk menyatukan Nusantara bagus. Tapi kemudian how to-nya yang kadang-kadang kita masih harus pikirkan, apakah how to ini menggunakan ego atau tidak. Nah kalau kita berpikir jujur, sebetulnya ada seorang pujangga yang sudah mengkritik tentang Sumpah Palapa ini. Bukan Wa. Bukan Wa. Jadi di dalam negara Kertagama itu Bukan Wa memberikan satu tools bahwa sebetulnya bukan ego yang diperlukan untuk menyatukan Nusantara, tapi Nusantara harus disatukan melalui budaya. Nah, karena zaman itu sang pujangga ini tidak mempunyai power, makanya dia hanya bisa menulis. Dan tulisan ini dipergunakan agar masyarakat Nusantara seterusnya ini bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kalau tidak amburadul loh. Sekarang kita paksakan bahwa dari Sabang sampai Merauke harus dipaksakan dengan kekuatan militer. Masyarakat ditakut-takutin. Ini menggunakan ego. Dan setiap ada kesempatan satu daerah untuk bersuara, mereka akan minta merdeka. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Dan gundul-gundul pacul ini memang harus kita maknai kembali. Tadi Bapak bilang dengan mempersatukannya dengan budaya. Ya, dengan budaya. Bagaimana ya Pak? Setiap daerah seharusnya mereka itu menggali budayanya dengan makna-makna budaya yang tinggi dari masing-masing tempat. Karena setiap budaya ini di seluruh Nusantara itu pasti akan mengandung satu nilai. Tidak mungkin mereka akan mengatakan bahwa berperanglah dengan tetanggamu, kuasailah atas hasil bumi tetanggamu, nggak mungkin. Karena setiap budaya dari hasil budidaya ini, mereka akan melahirkan manusia-manusia yang berbudi pekerti unggul. Dan mereka yang sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu mutlak, bukan sesuatu yang dipaksakan. Nah sekarang pilihan kita masing-masing loh. Kita mau memanah itu kembali atau tidak. Nah kalau kita sekarang mulai untuk mengatakan kepada anak-anak kita bahwa lagu gundul-gundul pacul itu satu filosofi yang sangat tinggi, kedepannya anak-anak kita juga mengetahui bahwa memang itulah yang harus dilakukan. Mereka akan menjaga ego, mereka akan menjaga amanat
entah itu pemimpin, entah itu jabatan apapun, untuk tidak gembelengan tadi, itu kan akan sangat bagus sekali. Memang ini merupakan satu hal yang memerlukan usaha keras, tapi kalau kita mulai dari sekarang bahwa budaya merupakan akar yang kuat, bukan hanya kesatuan, tapi persatuan. Persatuan. Budaya Yang sering terjadi di masa sekarang itu ketika berusaha dari antar daerah untuk mengusulkan budayanya, itu seringkali mereka terasa bahwa dia masih memainkan ego sendiri-sendiri itu, Iya, Pak, betul. ke daerahan. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana caranya untuk menyatukan antar daerah satu dengan daerah lainnya untuk satu visi dan misi yang sama itu, Pak. Ya. Jadi begini sahabat, mereka mengatakan bahwa budaya Jawa yang paling baik, budaya Sulawesi yang paling baik, budaya Kalimantan yang paling baik, budaya Sumatera yang paling baik, Bali yang paling baik. Karena apa? Karena masih gundul-gundul pacul tadi. Masih memunculkan ego, ya. kesadarannya ya Pak ya. Iya. Dengan budaya Jadi masing-masing. kesadaran memunculkan budaya itu harus dimulai dari visi tunggalnya. Visi tunggalnya apa? Kita mau Indonesia maju. Kita bukan mau Jawa maju, kita bukan mau Sulawesi maju, kita bukan mau Sumatera maju. Tetapi ketika kita sudah menyingkirkan ego itu, kita punya visi tunggal, kita hidup bersama-sama dalam lingkup. Kalau dulu dikatakan Jawa Dwipa, karena memang masih jadi satu Jawa Dwipa dengan daerah manapun juga. Sekarang sudah terpecah-pecah menjadi begitu banyak pulau karena laut yang semakin luas. Nah, dengan semangat visi awal tadi, visi tunggal, kita akan menipiskan atau mengikis dari ego-ego masing-masing daerah itu. Jadi teman-teman juga bisa himbau kepada masyarakat yang lain bahwa ketika kita menggali budaya Sulawesi, bukan Sulawesi yang akan kita unggulkan. Ketika kita menggali budaya Jawa, bukan Jawa yang kita unggulkan. Tetapi kita mengambil maknanya untuk kita pelajari dan kita implementasikan dalam dunia dan masyarakat modern sekarang. Ini indah loh kita kalau menjadi seperti ini. Oh, indah bang. Satu lagi, Pak, apalagi sekarang kan manusia modernnya, Pak ya, dan anak kecil, Ya. ketika dikenalkan suatu lagu yang bisa dibilang kalau misalkan Gundul Pacul untuk masa sekarang kurang terlalu terkenal lah di Ya. anak kecil. Bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan dari lagu tersebut sehingga mereka juga menyukai dan dia memahami filosofi Ya. itu, Pak. Ini tugas kita. Jadi saya yakin bahwa gundul-gundul pacul ini bukan hanya bisa ditembangkan, tapi bisa dibentuk lagu rock. Gundul-gundul pacul juga bisa dibentuk lagu jazz. Gundul-gundul pacul juga bisa dibentuk lagu dangdut. Gundul-gundul pacul juga bisa dibentuk lagu pop. Jadi ini merupakan tantangan kita bagaimana cara kita menyanyikan gundul pacul dengan musik-musik modern. Nah, Kita dituntut ya, Pak. ini sangat menarik, sahabat Excellent. Kita sekarang mempunyai satu tujuan dan misi mulia dari penggalian budaya-budaya itu, dan kita bersama sahabat-sahabat Soul Journey sudah menggali dari satu lagu yang bernama Gundul-Gundul Pacul. Nah, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa memajukan Indonesia, Nusantara menjadi lebih baik. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Thank